Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, SSD AKMSI selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Sunita Devi, SE MSI selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang saya hormati pula Bapak Imade Pradana Adiputra, SE SH MSI selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal skripsi saya dengan judul Analisis Laporan Arus Kas berdasarkan teknik analisis rasio dan teknik tren sebagai upaya pengukuran kinerja keuangan Koperasi Serba Usaha Nawa Eka Cita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komangdian Cipta Lestari dengan NIM 17170511186 dari Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun 3 pokok bahasan proposal yang akan saya paparkan terdiri atas yang pertama, pendahuluan, kedua yaitu kajian pustaka, dan ketiga yaitu metode penelitian. Baik, adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu Badan Usaha Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Dan di Bali, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun 2021, Kota Denpasar merupakan wilayah Provinsi Bali dengan jumlah koperasi ditemukan yang paling tinggi, yaitu sebanyak 1.128 unit koperasi yang terdaftar. Adapun salah satu wilayah di Kota Denpasar yang memiliki jumlah persebaran koperasi yang mulai berkembang, yaitu wilayah Desa Kesiman. Adapun Desa Kesiman terbagi menjadi 3 wilayah desa. Yang pertama yaitu Kelurahan Kesiman, kedua yaitu Desa Kesiman Kertalangu, dan ketiga yaitu Desa Kesiman Petilan. Nah, di antara ketiga wilayah desa tersebut, ternyata Desa Kesiman Petilan merupakan wilayah dengan jumlah koperasi paling rendah dibandingkan dengan 2 wilayah desa lainnya, yaitu hanya sebanyak 7 unit koperasi yang terdaftar. Padahal, Desa Kesiman Petilan memiliki potensi yang sangat baik dalam pemberdayaan koperasi, dengan banyaknya UMKM, pasar-pasar tradisional, serta wisata kuliner yang sangat terkenal di lingkungan masyarakat, membuat warga Desa Kesiman Petilan ini sangat antusias dalam mempercayakan pengelolaan dananya melalui badan usaha koperasi. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, adapun jenis koperasi di Indonesia dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu koperasi produksi, kedua yaitu koperasi konsumsi, ketiga yaitu koperasi pemasaran, keempat yaitu koperasi simpan pinjam, dan yang kelima yaitu koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha merupakan koperasi yang memiliki 2 atau lebih layanan yang dapat diberikan kepada anggota atau masyarakat di lingkungan sekitarnya. Adapun koperasi serba usaha yang saat ini sangat diminati oleh masyarakat Desa Kesiman Petilan yaitu Koperasi Serba Usaha Nawa Eka Cita. Koperasi Serba Usaha Nawa Eka Cita merupakan koperasi yang saat ini keberadaannya lebih unggul dibandingkan dengan koperasi-koperasi di sekitarnya. Meskipun di desa tersebut sudah terlebih dahulu berdiri lembaga perkreditan desa, namun Koperasi Nawa Eka Cita masih tetap berdiri hingga saat ini dan masih diminati atau dipercaya oleh masyarakat dalam hal pengelolaan dana. Selain itu, pendekatan secara persuasif kepada anggota koperasi, penerapan prinsip sense of belonging, serta transparansi dan akuntabilitas yang masih erat dipertahankan oleh Koperasi Nawa Eka Cita membuat koperasi tersebut saat ini dapat tumbuh dan berkembang dengan anggota yang sangat banyak. Untuk mempertahankan pencapaian atau keunggulan yang dimiliki oleh Koperasi Nawa Eka Cita tersebut, maka pihak koperasi perlu melakukan pengukuran kinerja, khususnya kinerja keuangan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Koperasi Nawa Eka Cita. Dan berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan Bapak Nyoman Sudarse selaku manajer koperasi sekaligus sebagai ketua Koperasi Nawa Eka Cita, adapun cara yang telah dilakukan oleh Koperasi Nawa Eka Cita dalam pengukuran kinerja keuangan yaitu pertama dengan cara membandingkan perkembangan sisa hasil usaha. Dan di slide sudah saya tampilkan bagaimana perkembangan sisa hasil usaha koperasi selama 4 tahun terakhir. Untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, sisa hasil usaha koperasi mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2020, sisa usaha koperasi mengalami penurunan sebesar 45,8%. Adapun cara kedua yaitu dengan cara menganalisis laporan keuangan dengan rasio kas. Sebelumnya saya sudah tampilkan bagaimana arus kas koperasi Nawa Eka Cita
dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Adapun berdasarkan data tersebut, ternyata arus kas koperasi Nawa Eka Cita baik yang berasal dari investasi, aktivitas operasi maupun aktivitas pendanaan ternyata masih bersifat fluktuatif karena mengalami perubahan pada tiap tahunnya. Untuk itu diperlukan analisis yang mendalam untuk mengetahui bagaimana kondisi atau keadaan kas koperasi tersebut, dan pihak koperasi Nawa Eka Cita sudah melakukan yang namanya rasio kas. Adapun hasil perhitungan rasio kas seperti pada slide, yaitu pada setiap tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2020 ternyata memiliki angka rasio di bawah nilai 1, yang berarti kas dan setara kas belum mampu melunasi atau membiayai seluruh kewajiban lancar yang dimiliki oleh koperasi Nawa Eka Cita. Namun, karena rasio kas hanya memperhitungkan aset atau aktiva lancar jangka pendek yang paling liquid, maka tidaklah cukup untuk mengetahui bagaimana kemampuan koperasi dalam melunasi kewajibannya berdasarkan arus kas operasi, investasi, maupun pendanaan. Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Kismawati pada tahun 2019 di Koperasi Al Barokah, Kecamatan Solo, memperoleh hasil bahwa kinerja keuangan Koperasi Wanita Al Barokah tahun 2015 sampai dengan 2017 dinilai masih rendah. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Megasila Jona Warongan dan kawan-kawan tahun 2018 pada PT PLN Wilayah Suletenggo dengan menggunakan 4 jenis rasio arus kas, yaitu arus kas operasi terhadap kewajiban lancar, rasio arus kas operasi terhadap pengeluaran modal, rasio arus kas operasi terhadap total utang, serta rasio arus kas operasi terhadap laba bersih. Berdasarkan perhitungan rasio-rasio yang dilakukan oleh Megasila Jona Warongan, adapun secara umum arus kas memperoleh hasil yang baik karena rasio di atas 1. Meskipun demikian, kinerja keuangan perusahaan dinilai kurang baik karena rasio tiap tahunnya tidak mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat kemampuan koperasi untuk membayar utangnya menggunakan kas dan setara kas tidak menjamin bahwa kinerja keuangan koperasi dilihat dari analisis rasio arus kas kurang baik ataukah baik. Analisis rasio dapat membantu menggambarkan tren pola perubahan pada indikator keuangan untuk selanjutnya dapat menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada badan usaha yang bersangkutan, menurut Elisa tahun 2018. Untuk itu, analisis rasio ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun periode sehingga dapat diketahui bagaimana perkembangan dan kecenderungannya, dan mampu membandingkan pos-pos yang sama pada periode yang berbeda sehingga dapat diketahui bagaimana pergerakannya dari tahun ke tahun, menurut Rifka Julianti. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, adapun masalah yang dapat peneliti identifikasi dalam penelitian ini yaitu, yang pertama, Desa Kesiman Petilan merupakan desa yang memiliki jumlah koperasi paling rendah jika dibandingkan dengan 2 daerah lainnya. Meskipun demikian, sesungguhnya Desa Kesiman Petilan memiliki potensi yang sangat besar dalam pemberdayaan koperasi. Yang kedua yaitu, meskipun di Desa Kesiman Petilan sudah terlebih dahulu terdapat lembaga perkreditan desa atau LPD, namun Koperasi Nawa Eka Cita tetap berdiri dan menampung anggota dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga yaitu, kinerja keuangan yang diukur hanya melalui perbandingan nilai SHU dan analisis rasio kas yang belum mampu mencerminkan bagaimana kinerja keuangan koperasi yang sesungguhnya pada Koperasi Serba Usaha Nawa Eka Cita. Yang keempat yaitu kurangnya pengelolaan keuangan kas jika diamati melalui analisis menggunakan rasio kas, di mana rasio kurang dari angka 1 yang berarti kas dan setara kas koperasi belum mampu melunasi kewajiban daripada Koperasi Nawa Eka Cita. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini. Pada analisis laporan arus kas berdasarkan teknik analisis rasio dan teknik tren sebagai upaya pengukuran kinerja keuangan Koperasi Serba Usaha Nawa Eka Cita. Dengan batasan data yang digunakan yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebagai keterbaruan data, dan juga batasan lapangan yaitu dengan ruang lingkup dalam masalah ini adalah bagian akunting Koperasi Serba Usaha Nawa Eka Cita. Maka, adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu, yang pertama, bagaimana kinerja keuangan pada Koperasi Serba Usaha Nawa Eka Cita berdasarkan analisis rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar atau AKOKL. Yang kedua yaitu bagaimana kinerja keuangan pada Koperasi Serba Usaha Nawa Eka Cita berdasarkan analisis rasio arus kas operasi terhadap bunga atau AKOBP. Yang ketiga yaitu bagaimana kinerja keuangan pada Koperasi Serba Usaha Nawa Eka Cita berdasarkan analisis rasio arus kas operasi terhadap pengeluaran modal atau AKOPN.
Yang keempat yaitu bagaimana kinerja keuangan pada koperasi serba usaha Nawa Eka Cita berdasarkan analisis rasio arus kas operasi terhadap total hutang atau AKUTH. Kelima yaitu bagaimana kinerja keuangan pada koperasi serba usaha Nawa Eka Cita berdasarkan analisis rasio arus kas operasi terhadap laba bersih atau AKLB. Dan yang terakhir yaitu bagaimana tren kinerja keuangan koperasi serba usaha Nawa Eka Cita berdasarkan analisis laporan arus kas. Berikutnya yaitu tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu manfaat hasil penelitian. Secara teoritis dapat menambah wawasan dalam penerapan ilmu akuntansi yang telah dipelajari, khususnya mengenai analisis laporan keuangan. Dan manfaat secara praktis yaitu terdiri dari manfaat bagi penulis atau mahasiswa, manfaat bagi universitas, dan manfaat bagi koperasi. Manfaat bagi universitas, penelitian ini dapat menjadi referensi maupun acuan dalam pengembangan penelitian ke depannya. Sedangkan bagi pihak koperasi, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak koperasi sebagai alat dalam pengambilan keputusan. Berikutnya yaitu kajian hasil penelitian yang relevan. Di sini peneliti menggunakan 6 kajian hasil penelitian yang relevan, seperti yang terdapat pada slide. Selanjutnya yaitu landasan teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan landasan teori koperasi, laporan arus kas, analisis laporan keuangan, serta kinerja keuangan, seperti yang terdapat pada slide. Adapun pemaparan landasan teori secara singkat. Koperasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Berikutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang dapat menginformasikan arus kas masuk dan keluar yang dihasilkan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan atau pembiayaan menurut NADEAK tahun 2017. Adapun berdasarkan PSAK nomor 2 tahun 2009, adapun laporan arus kas dapat diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi, serta pendanaan. Berikutnya yaitu analisis laporan keuangan. Analisis keuangan merupakan suatu kegiatan menganalisis rasio keuangan dengan cara menganalisis kelemahan dan kekuatan di bidang finansial yang berguna dalam menilai prestasi manajemen di masa lalu dan prospeknya di masa yang mendatang. Analisis ini dilakukan untuk membandingkan prestasi suatu periode dengan periode sebelumnya untuk mengetahui adanya kecenderungan selama periode tertentu, menurut Sartono tahun 2008. Menurut Karyoto tahun 2017, secara umum metode analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu metode analisis secara horizontal atau dinamis dan metode analisis vertikal atau statis. Menurut Lanida tahun 2018, metode analisis horizontal meliputi teknik analisis perbandingan, analisis tren, analisis sumber dan penggunaan dana, dan analisis perubahan keuntungan kotor. Sedangkan metode analisis vertikal meliputi teknik analisis persentase per komponen, kemudian analisis rasio, dan terakhir yaitu analisis impas. Berikutnya yaitu analisis laporan keuangan arus kas. Menurut Kismawati tahun 2019, adapun teknik analisis arus kas yang dapat digunakan yaitu teknik analisis rasio dan teknik analisis perkembangan atau tren. Salah satu analisis keuangan dengan menggunakan informasi laporan arus kas adalah analisis rasio laporan arus kas dan komponen neraca dan laporan laba rugi sebagai informasi dalam analisis rasio menurut Heri dalam Warongan. Adapun teknik tren yaitu teknik analisis data laporan keuangan dalam beberapa periode yang dinyatakan dalam satuan persentase atas dasar tahun dasar menurut Karyoto tahun 2017. Dan tujuan penggunaan analisis tren ini yaitu untuk dapat menentukan kenaikan atau penurunan yang terjadi pada kinerja keuangan suatu perusahaan menurut Lanida tahun 2018. Adapun rumus-rumus analisis rasio arus kas dapat dilihat pada slide. Berikutnya yaitu model penelitian. Dalam model penelitian ini, penelitian dilakukan untuk menganalisis laporan arus kas dengan menggunakan analisis rasio yang terdiri dari rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar, rasio arus kas operasi terhadap bunga dan pajak, rasio arus kas operasi terhadap pengeluaran modal, kemudian rasio arus kas operasi terhadap total hutang, dan rasio arus kas operasi terhadap laba bersih. Selain itu juga dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan analisis tren, yaitu dianalisis pada arus kas operasi atau AKO dan arus kas investasi atau AKI serta arus kas pendanaan atau AKP. Dari hasil analisis yang dilakukan tersebut, maka akan diperoleh bagaimana kinerja keuangan Koperasi Nawa Eka Cita. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian.
Diawali dengan melakukan observasi di lokasi penelitian untuk mengetahui rumusan masalah serta kajian teori yang relevan terhadap permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian. Setelah itu dilakukan pengumpulan data untuk memperoleh sumber data yang relevan. Setelah itu, ditentukan metode pengumpulan data serta jenis data yang dapat digunakan untuk pengolahan hasil. Setelah pengolahan hasil dilakukan, selanjutnya yaitu melakukan analisis data. Setelah analisis data selesai dilakukan, maka akan diperolehlah hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Adapun pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi, menurut Albi dan Johan tahun 2018. Untuk lokasi penelitiannya dilakukan pada Koperasi Serba Usaha Nawa Eka Cita yang beralamat di Jalan Noja 1 nomor 17, Kesiman, Petilan, Denpasar, Bali. Untuk jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan juga data kualitatif, dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Untuk data primer berupa hasil wawancara dari dan juga laporan keuangan koperasi, dan data sekundernya dapat berupa data jumlah koperasi di kabupaten atau kota di Bali yang diperoleh melalui data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Kemudian metode pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka dan juga survei lapangan berupa wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Dan metode dan teknik analisis data menggunakan metode analisis data deskriptif, komparatif, dan juga teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis menggunakan teknik analisis rasio arus kas, dan juga teknik tren. Terakhir yaitu untuk pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Baik, sekian pemaparan proposal skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan maupun kekurangan dalam pemaparan proposal. Akhir kata saya haturkan Param Santi. Om Santi, 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 Om.